Kemarin, waktu meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Presiden Prabowo sempat berseloroh soal rupiah kita yang sempat menembus angka Rp17.600 per dolar AS. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Pernyataan ini langsung ramai dibahas. Tapi, mari kita bedah dari kacamata ekonomi. Benarkah masyarakat desa dan petani kita sepenuhnya aman dari efek guncangan dolar? Secara literal dan psikologis, ucapan Pak Prabowo itu ada benarnya. Fondasi ekonomi Indonesia memang ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53% dari total produk domestik bruto kita. Artinya, selama rantai pasok pangan utama aman, berasnya lokal, sayurnya dari kebun sendiri, dan transaksinya di pasar tradisional pakai rupiah, ekonomi real di tingkat bawah tidak akan langsung lumpuh akibat kepanikan pasar global. Indonesia diuntungkan karena punya pasar domestik yang sangat besar. Namun, para ekonom mengingatkan kita pada satu teori penting, imported inflation atau inflasi yang diimpor, serta efek berantai atau pass-through effect. Masyarakat desa memang tidak memegang fisik uang dolar, tapi barang-barang yang mereka gunakan untuk produksi, harganya dihitung pakai dolar. Data lapangannya seperti ini, komponen biaya bertani kita, mulai dari bahan baku pupuk kimia, pestisida, komponen traktor, hingga pakan ternak pabrikan untuk ayam petelur, sebagian besar bahan bakunya masih harus kita impor. Begitu nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi yang ditanggung petani otomatis naik. Ketika biaya produksi petani dan peternak membengkak, efek dominonya langsung lari ke harga jual di pasar. Seperti yang kita ketahui, kedelai untuk tahu dan tempe konsumsi nasional itu mayoritas masih bersumber dari impor. Jadi, meskipun warga desa tidak jalan-jalan ke luar negeri, dompet mereka tetap bisa dirampas pelan-pelan oleh inflasi ketika harga kebutuhan pokok merangkak naik akibat melemahnya kurs rupiah kita. Pernyataan tersebut memang ada benarnya sebagai bentuk optimisme psikologis supaya kita nggak panik berlebihan. Tapi, kita juga nggak boleh menutup mata pada realitas di pasar saat ini. Masyarakat kecil memang enggak pernah pegang dolar, tapi dompet mereka dipaksa menanggung beban ketika harga barang-barang naik karena ketergantungan negara kita pada bahan impor. Ini bukan lagi soal siapa yang suka jalan-jalan ke luar negeri, tapi ini soal makanan yang kita makan setiap hari. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Mau terus-terusan mengeluh soal dolar, atau kita mulai ambil tindakan nyata dengan memboikot barang impor yang enggak penting dan mengalihkan uang kita untuk belanja ke pedagang-pedagang lokal?